Sun makhsus ala syakhsin makhsus fi makanin makhsus biniyatin makhsusah. Berdiam yang ditentukan, berdiam yang ditentukan. Itu bagi orang muslim keluar dari berdiamnya orang kafir enggak di dalam masjid. Enggak dinamakan i'tikaf. Orang haid, orang nifas enggak dinamakan i'tikaf. Hanya berdiam orang-orang tertentu saja yang dibenarkan i'tikafnya. Lubsun makhsus ala syakhsin makhsus, atas seseorang yang telah ditentukan tadi. Orang muslim agil, berakal, kemudian dia tahir baik dari hadas besar atau haid dan nifas. Itu orang-orangnya yang ditentukan ala syakhsin makhsus fi makanin makhsus, di tempat yang ditentukan, hanya masjid saja, tempat yang diwakafkan untuk masjid. Tempat yang walaupun di negeri kita masjid kecil dan besar hanya beda nama, tapi wakafnya tetap masjid. Dinamakan kita langgar atau musola. Langgar dengan musola itu disamakan di negeri kita. Karena apa? Wakafnya wakaf masjid. Terus Imam Abu Hanifah yang membolehkan tempat bagi orang-orang wanita, bagi orang-orang wanita, bagi kaum wanita i'tikaf di dalam musallanya di rumahnya. Musalla di rumahnya, tempat disediakan untuk dirinya untuk ibadah, atau musalla kecil kalau kita bilang di rumah, ruangan yang kita jadikan untuk musalla kita. Nah, bagi kaum wanita disahkan, bagi kaum wanita, karena musallanya tidak diwakafkan tanahnya, hanya dia memang sembahyang ibadahnya di situ. Ruangan itu dijadikan khusus untuk tempat dia beribadah, kecuali diwakafkan. Dia wakafkan tanahnya, dijadikan musallanya. Ya, si lakinya juga sah untuk di situ. Dia bikin musalla khusus di depan rumahnya, nggak di dalam ruangan rumahnya misalkan. Karena kalau sudah diwakafkan tanahnya ke 7 lapis langit, semuanya masjid, dan harus dalam keadaan suci orang-orangnya. Makanya banyak protes ulama-ulama yang membuat di bawahnya toko-toko, di atasnya toko-toko, di tengahnya masjid. Nah, bagi orang yang mewakafkan tanah bawah sampai 7 lapis langit itu masjid milik Allah Subhanahu wa taala, dan harus orang-orangnya dalam keadaan suci. Makanya sebagian ulama mengatakan kalaupun mau dijadikan masjid di lantai teratas, yang nggak mungkin ada orang yang di atasnya lagi. Itu dan dihukumkan wakaf masjidnya bagi yang di bawah-bawah tidak wajib dia dalam keadaan suci, karena tidak mewakafkan tanahnya sebagai masjid, hanya bagian atas daripada bangunannya dijadikan masjid. Ini banyak sekali sekarang di mal-mal juga terjadi, yang harus kita perhatikan dan harus kita hati-hati. Kalau diwakafkan masjid di tengah-tengah, berarti bawahnya itu bagian daripada masjid, atasnya bagian daripada masjid. Inti lewatin bagian-bagian tersebut harus dalam keadaan suci, kata ulama. Itu jadi perhatian kita di madhab kita Imam Syafi'i. Kemudian dikatakan li syakhsin makhsus fi makanin biniyatin makhsusah, dengan niat-niat yang telah ditentukan. Niat kalau sunnah saja tadi, nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, aku niat i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala, udah dapat niat i'tikaf. Kalau dia jadikan wajib dengan niat wajib, lillahi alayya, aku mewajibkan atasku an a'takifa fi hadzal masjid, untuk aku beriktikaf di masjid ini. Sebaiknya kata ulama dibahasakan selama aku di dalamnya, madum tu fihi, selama aku di dalamnya, bimuddati igamati fihi, selama aku berada di dalamnya. Supaya apa? Kalau keluar sudah selesai iktikafnya. Kecuali kata ulama dia iktikafnya niatnya sebulan penuh atau beberapa hari. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i, iktikaf walaupun bigadri tumakninah, walaupun hanya sekedar tumakninah, dinamakan dapat pahala iktikaf. Dia masuk, diam sebentar, atau dia bolak-balik di dalam masjid yang mempunyai 2 pintu, itu namakan apa? Lubus.
Ingat kemarin di dalam pembahasan masalah haid kita telah bicarakan. Al-lubus, diam di dalam masjid, maknanya bisa taraddud, bolak-balik di dalam masjid yang masjidnya punya satu pintu atau 2 pintu, dia bolak-balik, enggak masuk dari sini keluar dari sono, dinamakan murur itu, dinamakan numpang lewat. Kalau bolak-balik dia pintunya 1, dia berada di dalam masjid. Nah, Imam Syafi'i mengatakan walaupun sekedar tumak ninah, di kalau bolak-baliknya sekadar kata subhanallah, sudah dia berarti i'tikaf. Makanya kata afdolnya, kata ulama, ketika kita masuk masjid, kita diam sejenak. Untuk apa? Dapetin semua pahala yang langkah kaki kita dalam makna i'tikaf. Kalau kita langsung masuk aja, kemudian baru duduk, baru niat i'tikaf, ya berarti langkah kita ke dalam masjid nggak dapat pahala i'tikaf. Makanya kita masuk langsung niat, nawaitul i'tikaf madumtu fihi alayya an a'tikaf fi hadzal masjid madumtu fihi nawaitul i'tikaf al mandur. Aku wajibkan diriku beriktikaf selama aku di sini dan aku berniat i'tikaf yang dinadarkan, yang diwajibkan. Baru kita dapat pahala wajib itu. Kalau kita nggak pakai baca seperti itu, dapat pahala i'tikaf saja, nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf karena Allah Ta'ala. Kalau kita langkahkan langkah kaki kita tanpa niat, nah langkah kaki kita itu nggak ada hitungan i'tikaf, nggak ada pahala i'tikaf. Waktu duduk kita niat, atau kata ulama ada yang lupa waktu sholat di i'tikaf. Kata Ibn Hajar, asalkan tidak berbicara, tidak mengucapkan dengan lafaz, sah niatnya. Kata Imam Ramli tidak, walaupun diucapkan di dalam sholat, dia lupa, ya Allah aku belum niat i'tikaf. Di dalam sholat tahiyatul masjidnya dia niat, atau di dalam sholat wajibnya dia niat, dilafadzkan nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, nawaitul i'tikaf al-mandur lillahi ta'ala. Apa kata Ibn Hajar? Mengatakan kalau dilafadzkan tidak boleh, membatalkan sholatnya. Kata Imam Ramli tidak, karena perkataan itu termasuk gurbah, termasuk zikir. Kalau kita bilang pendekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala yang punya nilai ibadah, maka tidak membatalkannya.